Thomas dan Misteri Terowongan Gelap. Di stasiun Bahagia, pagi itu terasa cerah. Thomas, si kereta kecil yang selalu penasaran, mendengar cerita menarik dari kereta tua bernama Henry. Di ujung rel ada sebuah terowongan gelap, kata Henry dengan suara misterius. Dulu aku pernah lewat sana, tapi suara-suara aneh dari dalam terowongan membuatku takut. Sejak itu, tak ada kereta yang mau melewatinya lagi. Thomas mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Apa yang ada di sana, Henry? Tanyanya. Tidak ada yang tahu pasti, Thomas. Tapi yang jelas, tak ada kereta yang berani melewati terowongan itu sekarang. Sore harinya, Sir Topanhead datang ke stasiun membawa sebuah kabar. Thomas, aku punya tugas penting untukmu. Sebuah paket makanan harus segera dikirimkan ke desa terang yang ada di balik terowongan itu. Thomas merasa gugup, tapi ia tidak ingin mengecewakan Sir Topanhead. Aku akan melakukannya, Sir, jawab Thomas dengan suara penuh semangat. Meskipun dalam hatinya Thomas takut. Thomas lalu bercerita kepada Percy dan Emily tentang tugasnya. Terowongan itu gelap dan menyeramkan, kata Thomas. Aku takut, tapi aku harus mencoba. Jangan khawatir, Thomas, kata Percy. Aku akan membantumu dengan lampu tambahan supaya kau bisa melihat lebih jelas. Emily juga ikut menyemangati. Percayalah, Thomas, roda-roda kecilmu sudah menghadapi banyak hal sebelumnya. Kau pasti bisa melewati terowongan itu. Dengan bantuan teman-temannya, Thomas dipasangi lampu tambahan di bagian depan. Ia merasa sedikit lebih percaya diri. Thomas mulai berangkat di pagi hari. Ia melewati ladang hijau dan sungai kecil. Tapi saat ia semakin dekat dengan terowongan, suasana menjadi lebih sunyi. Pepohonan di sekitar rel nampak gelap dan angin bertiup lebih kencang. Ini hanya angin, gumam Thomas pada dirinya sendiri. Tidak ada yang perlu ditakutkan, ucap Thomas dalam hati. Akhirnya, Thomas tiba depan terowongan gelap. Mulut terowongan itu besar dan hitam, seperti gua raksasa. Thomas menarik napas dalam-dalam. Aku pasti bisa, katanya pada dirinya sendiri, lalu mulai melaju masuk. Di dalam terowongan, suasananya benar-benar gelap. Meskipun Thomas menggunakan lampu yang sudah terang, tapi masih sangat gelap. Suara gemuruh terdengar di kejauhan. Apa itu? Pikir Thomas. Ia merasa roda-roda kecilnya bergetar karena gugup. Saat ia melanjutkan perjalanan, ia mendengar suara aneh. Thomas hampir berhenti karena takut. Tapi karena ia mengingat tugasnya, aku harus mengantarkan paket ini. Aku tidak boleh menyerah, katanya dengan tegas. Tiba-tiba ia melihat bayangan besar di dinding terowongan. Thomas mengerem mendadak. Siapa di sana? Seru Thomas. Tapi saat ia melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa itu hanya bayangannya sendiri yang dipantulkan oleh lampunya. Ketika Thomas melanjutkan perjalanan, suara-suara aneh semakin dekat. Ia memberanikan diri melaju lebih jauh dan akhirnya menemukan sumber suara itu. Ternyata ada sekelompok burung hantu yang tinggal di dalam terowongan. Burung-burung itu terbang ke sana kemari, membuat suara yang menggema di dalam terowongan. Oh, jadi ini yang membuat semua kereta takut, kata Thomas sambil tertawa lega. Hanya burung hantu.
Setelah melewati bagian tersulit, Thomas melihat cahaya di ujung terowongan. "Aku berhasil!" serunya dengan penuh kegembiraan. Ia melaju keluar dan mendapati dirinya di desa terang. Sebuah desa kecil yang indah dengan rumah-rumah berwarna cerah. Penduduk desa menyambut Thomas dengan hangat. "Terima kasih Thomas, paket ini sangat penting untuk kami," kata seorang penduduk. Thomas merasa bangga karena ia telah menyelesaikan tugasnya meskipun awalnya ia merasa takut. Dalam perjalanan pulang, Thomas melewati terowongan gelap itu lagi. Tapi kali ini ia tidak takut. Burung-burung hantu kan tidak berbahaya, pikirnya. Ketika tiba di stasiun bahagia, Thomas menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya. "Jadi, terowongan itu tidak menyeramkan?" tanya Percy. "Tidak, Percy. Kadang rasa takut hanya berasal dari pikiran kita sendiri. Yang penting adalah kita berani mencobanya," jawab Thomas dengan bangga. Semua kereta kagum pada keberanian Thomas, dan Henry yang mendengar ceritanya berkata, "Kau adalah kereta kecil yang hebat, Thomas." Malam itu, Thomas tidur dengan nyenyak di stasiun, bermimpi tentang petualangan baru yang akan datang. Tamat.